Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Dina Budiarti SPD. Saya guru PAI di Sekolah SDSIT Ibu Harapan Bengkalis. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab 3 di LPTK UIN Said Ali Ramatullah Tulung Agung. Dengan nomor induk mahasiswa 1870 2132 50393. Pada hari ini, Senin 29 September 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SDSIT Ibu Harapan Bengkalis untuk uji kinerja di kelas 5 Zubair bin Awam dengan tema Indahnya Saling Menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleh hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, ceria. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini apa kabar? Alhamdulillah hari ini Ustazah sangat-sangat ceria. Kenapa ceria? Karena kembali masuk sekolah dan berjumpa lagi dengan Ananda semua. Harus semangat. Baiklah Ananda Soleh dan Solehah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya Ustazah absen terlebih dahulu. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, siapa pula yang tidak hadir? Duha. Ada yang tahu Duha kenapa? Izin. Berarti udah ada yang tahu dari awal ya? Siapa lagi yang tidak hadir? Adit. Ada yang tahu Adit kenapa tidak masuk? Sakit. Kita doakan untuk teman-teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Berarti 2 orang aja ya hari ini yang tidak masuk sekolah. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Gazi boleh? Silakan ke depan dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih Gazi, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Baiklah Ananda Soleh dan Solehah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, tanah air Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila sebelum melanjutkan materi pembelajaran ya. Ayo silakan Ananda Soleh dan Solehah berdiri dulu semuanya ya. Akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagi. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ingat kembali tentang kesepakatan kelas kita. Silakan baca bersama-sama tentang kesepakatan kelasnya ya. Nah, yang pertama, coba dibaca nak. saling menghargai. Nah, yang kedua, Bertanggung jawab. yang ketiga, Fokus dan semangat belajar. yang keempat, Jujur. yang kelima. Jadi tim yang solid. Nah, nanti ketika Ustazah menjelaskan materi pelajaran, diharapkan semuanya menyimak dan memperhatikan. Kemudian, kita lanjut. Ustazah punya cerita, kita lanjut sedikit dulu tentang materi pembelajaran kita ya. Ada yang ingat kisah Nusa dan Rara? Kisahnya cerita mereka berantem tentang memperebutkan mainan. Umahnya Nusa dan Rara itu membelikan Rara mainan puzzle. Mainan puzzle ini khusus dibelikan Uma untuk Nusa dan Rara. Tapi apa yang dipikirkan Rara? Rara cuma memikirkan kalau mainan itu hanya untuk Rara. Apa
apa yang terjadi dengan Nusa? Ketika Nusa meminjam mainan ke Rara, mainan puzzle-nya, Rara tidak mau meminjamkan. Akhirnya terjadilah berantem antara Nusa dan Nusa dan Rara. Karena mereka berkelahi, datanglah Uma. Kata Uma apa? Nusa dan Rara, mainan ini Uma belikan untuk Nusa dan Rara, tidak hanya untuk Rara. Jadi salinglah berkongsi mainan. Akhirnya apa yang dilakukan Nusa dan Rara? Nah, mereka berbagi mainan. Ada yang tahu apa hikmah dari cerita ini? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Sidik, coba. Harus adil ketika punya dan apalagi harus berbagi, berkongsi mainan, tidak egois ya. Tidak mau, jangan sampai menang sendiri karena kita yang punya mainan. Karena Uma memberikan mainan ke kita, jangan cuman kita yang main, harus berkongsi mainan dengan kakak atau adik kita. Baik, Ustazah lanjutkan. Dari rumah ke sekolah tadi, ada yang melihat perbedaan enggak di jalan? Ada. Coba lihat, apa yang membedakan di jalan raya tadi? Sama enggak? Semua orang tuh bentuknya sama? Berbeda enggak? Berbeda. Ketika ada perbedaan, apa yang harus kita lakukan? Menghargai. Boleh bawa motor cepat-cepat? Ini ada orang yang bawa motor di depan kita nih, boleh kita potong aja? Tidak boleh. Berarti apa yang harus kita lakukan? Saling menghargai, menghormati setiap pengguna jalan. Baiklah, Ustaz, kita lanjutkan ke pembelajaran kita berikutnya ya. Kemarin masih ada yang ingat enggak kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husnanya tentang apa? Al-Qayyum. Jadi, Al-Qayyum ini apa? Al-Qayyum ini apa? Allah Maha berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri berarti ada yang bantu Allah? Tidak. Dia yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi. Kita ini siapa yang menciptakan? Allah. Allah itu punya anak atau tidak? Tidak. Berarti Allah itu satu. Sesuai dengan Quran surah Al-Ikhlas yang mengatakan bahwa Allah itu satu, berdiri sendiri. Kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran bab 3 tentang anak soleh. Mari sama-sama kita ingat dulu apa tujuan pembelajarannya. Bisa dibaca sama-sama? Nah, yang pertama, coba baca. Mampu meyakini makna hidup indah dengan saling menghargai. Yang kedua, Membiasakan perilaku terpuji sebagai wujud impian. saling menghargai. Yang ketiga, Menjelaskan makna hidup indah saling menghargai. yang keempat, Menyebutkan makna saling menghargai. yang kelima, Menampilkan contoh perilaku saling menghargai. nah ini tujuan pembelajaran kita di bab 3. Lanjut, berikutnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, artinya apa? Serta berbuat baiklah Kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini nak menyatakan bahwa kita adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Apa yang kita lakukan sebagai khalifah di muka bumi ini? Sesuai ayat ini, kita memberikan contoh yang terbaik untuk makhluk yang lain. Salah satunya apa? Saling menghormati dan menghargai. Baiklah, kita lanjut. Menghargai yang pertama, coba perhatikan. Ustazah punya poster. Nah, coba perhatikan anak-anak. Ini namanya poster apa? Keberagaman suku. Apa yang terlihat dari poster ini? Bajunya sama atau tidak? Berbeda. Jadi ketika ada keberagaman suku kita berbeda. Ada suku Jawa, Minang, Batak, Melayu. Apa yang harus kita lakukan? Saling menghormati dan bertoleransi, menghargai.
Tidak boleh kita beda-bedakan. Apa yang akan kita lakukan ketika kita berbeda agama dengan teman kita? Saling menghargai. Toleransi. Boleh kita paksakan? Tidak. Tidak boleh kita paksakan nih. Kita beragama Islam nanti memaksa teman untuk datang ke masjid sholat, padahal agamanya agama Kristen. Mereka melaksanakan ibadah di mana? Di gereja. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Di Indonesia ada juga apa namanya? Keberagaman budayanya berbeda-beda, betul? Betul, tradisinya, adat istiadatnya berbeda-beda. Setiap kegiatan upacara adat, kalau orang Jawa beda atau tidak dengan orang Melayu? Beda. Jadi apa yang akan kita lakukan? Saling menghargai dan menghormati. Baiklah anak-anak soleh dan soleha. Dari pembelajaran saling menghargai ini yang paling penting apa? Setiap perbedaan pendapat itu harus kita hargai dan kita dengarkan. Kita tidak boleh mendengarkan pendapat hanya dari orang lain. Temannya Alia berbeda pendapat dengan Nazihah. Apa yang harus kita lakukan yang pertama kali? Mendengarkan. Baru kita bagi solusi. Tidak boleh memaksakan pendapat sendiri. Selanjutnya, dampak positif dari saling menghargai apa anak-anak? Ada yang tahu? Kita hidup lebih nyaman, damai, tentram. Apalagi? Kita akan hidup saling rukun. Ada perkelahian terjadi ketika kita tidak menghargai apa orang lain? Perbedaan orang lain? Tidak ya? Maka hidup kita akan menjadi damai. Harus ingat, toleransi harus kita terapkan. Karena di Indonesia itu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai perbedaan yang banyak. Mulai dari suku, agama, dan budaya. Ada yang mau ditanyakan tentang saling menghargai? Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham dengan materi penjelasan Ustazah tadi? Ayo, silakan. Kita diskusi dulu sebentar. Ada yang mau ditanyakan tentang? Oke, baik. Ya, apa yang mau ditanyakan? Agar hidup kita rukun, damai, dan tentram. Itu tujuannya kita harus saling menghargai. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Ayo Mbak Ya, ada yang mau ditanyakan? Gazi, Farizafran? Cukup? Sudah paham dengan materi penjelasan Ustazah hari ini? Sudah, baik. Ustazah akan berikan tugas kelompok. Nanti tugas kelompok ini dikerjakan sesuai kelompok masing-masing dan dipresentasikan ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai tugas kelompoknya, kita ice breaking dulu lah. Apresiasi untuk anak-anak Ustazah hari ini karena telah semangat belajar. Kita tepuk Mas PPK dulu. Oke, semuanya. Tepuk Mas PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, kurang semangat. Ustazah mau lebih semangat lagi belajar hari ini. Tepuk semangat. 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 Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjut. Tugasnya ingat dikerjakan. Setiap kelompok harus diselesaikan, nanti presentasi ke depan. Setiap kelompok yang presentasi, nanti kelompok lain akan memberikan apresiasi dengan kartu penilaiannya ya. Silakan dikerjakan dulu. Jika ada masalah dengan tugasnya, ditanyakan ya. Ayo diskusi dulu per kelompok nak. Diselesaikan dulu. Nanti kelompok 4 ini yang dijelaskan ya. Dan dibacakan ke depan. Oke, baik. Ada yang tidak paham dengan tugasnya? Tugasnya setiap kelompok itu berbeda-beda nak. Dah, tulis namanya dulu dengan kelasnya. Dah, ini ada kartu apresiasi yang harus dipegang setiap kelompok ya. Untuk tugas kelompok 1,
Itu pertanyaannya tentang apa, Nak? Nah, apa makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Silakan. Dibahas bersama-sama, jika tidak paham nanti ditanyakan dengan ustazah ya. Kelompok 2, tentang apa pertanyaannya, Nak? Apa makna dari Quran surah Al-Hujurat? Nah, apa yang dimaksud dengan keberagaman sebagai sunatullah dalam Islam? Nah, silakan. Dikompromikan dulu setiap kelompoknya. Kelompok 3, tentang apa pertanyaannya? Apa makna dari Yang kelompok 4 yang di bawah, kelompok 3 ini ya. Kelompok 3, berarti ini mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, dan bahasa? Nah, yo. Tadi sudah jelaskan atau belum? Sudah, silakan dijawab. Yang kelompok 4, tentang apa pertanyaannya? Bagaimana cara kita menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Ayo didiskusikan. Sambil mengerjakan, ustazah nilai mana kelompok yang paling kompak ya, yang paling kompak, kerjasamanya bagus. Ada yang kesulitan? Ada yang merasa kesulitan dengan pertanyaannya? Sudah paham semua? Baik, sudah selesai semuanya. Sudah kita presentasi dulu dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan ke depan, Nak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD Pendidikan Agama Islam kami. Keragaman sebagai sunnatullah. Bacalah ayat Al-Quran, jawablah pertanyaan di bawah ini. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ma dzakara wa unta iwa'alnakum syu'raba wa qabaila liqa'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah menciptakan manusia dari asal-usul yang sama, berbeda-beda suku, bangsa, warna kulit, agar mereka saling mengenal dan bekerja sama, bukan untuk saling merendahkan, membanggakan diri, atau menimbulkan perpecahan. Karena kemuliaan di sini Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan seseorang. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nilai apresiasi untuk kelompok 1. Bagaimana penampilan kelompok 1? Bagus. Kartu apa yang diberikan? Ayo, coba diangkat kartunya. Nah, kamu hebat sekali sudah bisa mempresentasikan diskusinya dengan baik. Silakan kelompok 1 duduk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan antara manusia seperti suku, bangsa, dan warna kulit dan kepercayaan adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah dan harus diterima. Oke, kelompok 2. Kelompok siapa yang bisa memberikan apresiasi atau usaha kelompok 2 nih diskusinya? Amazing. Kelompok 4 menilai kelompok 2 amazing. Apa kata-kata hari ini, Sidik? Luar biasa nilai kelompok kamu paling tinggi pada pelajaran kali ini. Selamat ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siap-siap. Setelah ini kelompok 4. Ayo ke depan. Silakan berdiri di depan. Ucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Lanjut. Diskusinya tentang apa, Gazi? Mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, dan bahasa? Ya, apa jawabannya? Agar manusia dapat saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati, bekerja sama dan berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan untuk saling memecah belah atau merendahkan. Oke, baik. Betul. Agar manusia dapat saling mengenal, saling menghormati, bekerja sama dan berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan untuk saling memecah belah atau merendahkan. Nah, kita harus saling berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan memecah belahkan keadaan untuk berlomba-lomba dalam keburukan. Baik, kelompok lain silakan dinilai kawannya. Ayo kelompok 1, berapa nilai untuk penampilan kelompok 3 hasil presentasinya? Good job. Kata-kata hari ini untuk kelompok 3. Ya bagus, hasil diskusi kelompok kamu keren sekali. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut. Kelompok terakhir, kelompok 4 untuk presentasinya ya. Silakan berdiri Sidik dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara kita menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari dan bersikap terbuka dan empati, belajar tentang budaya baru, menghindari dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, dan Oke, baik. Siapa kelompok 2? Silakan berikan penilaian untuk penampilan kelompok 4. Dah. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali duduk ke tempat semula. Baik, kembali duduk ke tempat semula ya. Alhamdulillah, untuk tugas kelompok hari ini sudah terlaksana dengan baik. Dapat kita simpulkan apa untuk pembelajaran hari ini? Ayo, coba baca ke depan. Yang di depan, keberagaman adalah anugerah yang memperkaya kehidupan kita. Dengan saling menghargai, kita menciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan, perdamaian, dan saling pengertian. Mulailah dari langkah kecil seperti menghormati teman yang berbeda untuk menciptakan perubahan besar dalam kehidupan bersama. Mantap. Kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Oke, baik, semuanya silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Biar pembelajaran hari ini semakin menyenangkan. Baik, setelah kita belajar tentang indahnya saling menghargai, Ustazah punya soal evaluasi pembelajaran, Nak. Jadi silakan dikerjakan dan dijawab pertanyaannya, ya. Kita evaluasi dulu pembelajaran kita hari ini. Jika dibaca betul-betul pertanyaannya, Nak. Dibaca betul-betul pertanyaannya. Sudah? Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 4?
Sudah, oke. Silakan dikumpulkan. Kelompok 1 udah selesai. Kumpulkan. Ya. Dan kelompok 2, ayo dikumpulkan evaluasinya. Dah, selanjutnya kelompok 3. Dah, kelompok 4 udah. Baik, alhamdulillah ya, untuk evaluasi pembelajaran sudah. Kita lanjut. Ustazah juga punya lembaran refleksi diri. Nah, apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Dah, ada hikmah yang diambil dari pembelajaran hari ini? Dah, silakan diisi di lembaran tugas refleksi. Silakan diisi dulu ya. Bagi temannya sebelah, Sidik. Ada yang belum dapat lembarannya? Yang belum dapat, bentar ya, aku kasihkan ya. Udah selesai diisi? Kelompok 4 sudah? Sudah. Ayo dituangkan isi perasaannya untuk tugas refleksi dirinya ya. Hashim gimana? Udah selesai? Tata, udah selesai atau belum? Sudah. Kelompok yang sudah selesai, Ustazah ambil dulu ya untuk lembaran tugas refleksinya. Ayo dikumpul dulu. Kelompok 4 udah ya? Belum ya? Kelompok 3? Sudah. Ustazah ambil dulu ya. Kumpulkan dulu semuanya. Kelompok 3 udah? Kelompok 2 udah? Udah. Hashim, dikumpulkan. Udah selesai. Cantik tulisan Hashim, rapi. Rapi tulisannya ya. Udah, kelompok 1 udah. Kelompok 4 sudah juga. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita ice breaking dulu, tepuk profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih ingat? Oke, semuanya berdiri, silakan berdiri. Dah. Kita nyanyi dulu lah, nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Baiklah anak soleh dan soleha, silakan duduk kembali ke tempat duduk. Untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai. Ustazah ada nasihat sedikit untuk anak-anak ustazah tentang apa? Salinglah menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Hormatilah teman, keluarganya dan tetangganya. Jangan pernah membeda-bedakan perbedaan yang ada. Untuk materi minggu depan kita belajar tentang materi topik yang kedua adalah manusia diutus di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi nanti diulang-ulangi lagi pembelajarannya di rumah ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Dan jumpa kembali minggu depan untuk Ustazah masuk belajar
Baik. Baiklah anak-anak, Ustazah izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.